di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Guru Tingkat Dewa. Bab 166.170. Apakah itu keluarga Zhang? Karena kamu ingin memindahkan keluargaku, maka kamu harus membayar harganya juga. Gumam Jia Siwen. Tapi sekarang Jia Siwen tidak bisa berbuat apapun pada keluarga Zhang sesuka hati. Bagaimanapun, sepertinya keluarga Zhang tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Jika dia melakukannya dengan gegabah pasti akan menarik perhatian orang lain. Saat itu, bahkan Biro Keamanan akan mengincarnya, yang sangat merugikannya. Jadi Jia Siwen memutuskan bahwa dia harus membiarkan keluarga Zhang keluar sendiri, dan tidak bisa tenang mencari masalahnya sendiri, sehingga dia bisa langsung menembak. Setelah berpikir sejenak, Jia Siwen memutuskan untuk menyelidiki kecelakaan tersebut terlebih dahulu. Meski tidak ada bantuan pemantauan dari Jalan Zenan, Jia Siwen mengetahui bahwa tidak hanya ada satu monitor di jalan-jalan Zenan, tetapi beberapa monitor. Monitor-monitor ini bersatu membentuk Skynet besar, yang menyelimuti seluruh kota Feilong. Jika terjadi sesuatu, Skynet ini bisa memainkan peran besar. Tapi sekarang Li Liang tidak ada di sana, dengan kemampuan Jia Siwen sendiri, tentu saja tidak ada cara untuk pergi ke Biro Keamanan untuk memeriksa pengawasan, jadi dia hanya bisa menunggu Li Liang datang. Dia berkendara kembali ke rumah sakit, dan melihat ke arah Jia Anbang yang sedang berbaring di tempat tidur dan Li Sujing yang duduk di samping, dan hatinya sakit. Meski tidak dingin untuk berbaring di luar, namun tandu masih terlalu keras dan tidak nyaman untuk terus-menerus berbaring di atasnya. Tubuh Li Sujing mengalami beberapa masalah kecil. Jika dia duduk terlalu lama, akan mudah menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya. Pengaruh. Jia Siwen berjalan ke arah mereka berdua dan berkata, "Para orang tua, izinkan saya bertanya apakah ada bangsal. Tidak masalah berbaring di koridor seperti ini. Tapi harga bangsalnya tidak murah, lupakan saja." Jia Anbang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya baik-baik saja sekarang. Kami akan pulang besok pagi." Jia Siwen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Belum, yang terbaik adalah observasi di rumah sakit beberapa hari lagi, untuk memastikan tubuhmu aman dan sehat dan kamu bisa pergi tanpa khawatir." "Anakku benar. Jika ada urusan di sini, kamu bisa mencari dokter secepatnya, tapi merepotkan di rumah." Li Sujing membujuk. Jia Siwen mau tidak mau berjalan langsung ke ruang praktek dokter yang bertugas. Dokter Wang sedang duduk santai di kantor menonton film dan minum teh. Meskipun dia berada di unit gawat darurat pada shift malam, dia menyerahkan segalanya kepada pekerja magang dan perawat di bawah stafnya, jadi dia sendiri jauh lebih bebas. Dengan ketukan di pintu, "Dokter," Wang berkata, "Masuk." Jia Siwen mendorong pintu masuk dan berkata sambil tersenyum, "Dokter, apakah Anda punya tempat tidur sekarang? Saya ingin ayah saya tinggal di dalamnya." Dokter Wang memandang Jia Siwen dengan curiga dan berkata, "Ayahmu? Siapa ayahmu?" "Ayahku sedang berbaring di tandu di luar," kata Jia Siwen. "Oh begini, ayo kita berbaring di tandu dulu. Alangkah baiknya kalau ada posisi. Nah untuk beberapa pasien yang tidak kritis, kami tidak menerimanya." Dokter Wang berkata dengan santai, "Saya masih menginginkan bangsal itu." Jia Siwen mengerutkan kening dan berkata, "Saya khawatir tidak seperti ini, kan? Saya ingat ketika saya berjalan tadi, bangsal di sebelahnya masih sangat kosong, mengapa tidak?" Dokter Wang mengerutkan kening dan berdiri dan berkata langsung, "Tidak ada yang berarti tidak peduli apa yang Anda katakan. Jika Anda terlibat lagi, saya akan membiarkan Anda keluar." Jia Siwen menyipitkan matanya dan berkata dengan suara dingin, "Dokter, ada bangsal yang tidak memungkinkan pasien untuk hidup. Apakah ini kebenaran di rumah sakit Anda? Hentikan, tentu saja kamu bisa dirawat di rumah sakit, tapi apakah kamu mampu membayarnya?" "Dokter," Wang berkata dengan ekspresi menghina, "rawat inap 100 kali sehari. Dengan obat-obatan, akan menjadi ratusan ribu sehari. Kamu pikir aku tidak punya uang, kan?" Jia Siwen berkata dengan ringan, "Tunggu." Setelah berbicara, Jia Siwen langsung meninggalkan kantor dokter. "Wang, hentikan, keluarga miskin yang masih ingin dirawat di rumah sakit. Bodoh sekali." Dokter Wang berkata dengan nada menghina,
melihat kepergian Jia Siwen. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Jia Siwen untuk masuk ke kantor dengan membawa setumpuk uang dan menaruhnya di meja dokter. Ketika Dokter Wang melihat begitu banyak uang, dia tiba-tiba berdiri seperti kucing melihat ikan, matanya bersinar. Pertama, bayar 10.000 yuan. Ayah saya hanya akan hidup beberapa hari, tapi saya harap Anda tidak salah menghitung uangnya, kalau tidak saya akan meminta orang dari Biro Keamanan untuk datang. Jia Siwen berkata dengan dingin. Karena uangnya sudah terkumpul, maka rumah sakit kita pasti akan bertindak sesuai aturan dan ketentuan. Kata Dokter Wang sambil mengelus uang di atas meja. Jia Siwen mengabaikan Dokter Wang dan pergi. Tak lama kemudian, seorang perawat berjalan ke tempat tidur Tandu dan membawa Jia Anbang untuk mendorong pintu bangsal yang sudah dirapikan. Di bangsal besar untuk 2 orang, hanya Jia Anbang yang terbaring di tempat tidur sendirian, dan tempat tidur lainnya benar-benar kosong. Saya pikir kami tidak mampu membayar, jadi kami tidak akan mengatur bangsal, dokter ini, gumam Jia Siwen. Jia Anbang sedang berbaring perlahan di ranjang rumah sakit, tapi matanya penuh kebingungan. Ayah, aku ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu sekarang, jawablah dengan baik, sehingga aku dapat memulai penyelidikan selanjutnya. Jia Siwen memandang Jia Anbang dan berkata, "Kamu bertanya, apa masalahnya?" Jia Anbang bertanya dengan curiga. "Apa warna mobil yang menabrakmu? Apa angka atau huruf pada plat nomornya? Semakin detail semakin baik, akan lebih mudah bagiku untuk menemukannya." Jia Siwen menatap Jia Anbang dan berkata, Aku memikirkannya." Jia Anbang mengerutkan kening dan berkata, "Ini pasti van yang agak usang. Van jenis ini kelihatannya tidak ada bedanya dengan mobil biasa, tapi saya ingat menempel di badannya. Penuh dengan lumpur kuning, dan ada beberapa retakan di bodinya. Kaca depan kiri. Apakah tertutup lumpur kuning? Lumpur kuning macam apa itu?" Jia Siwen buru-buru bertanya, "Bisakah kamu menemukannya di lokasi pembangunan? Anda dapat menemukannya di lokasi konstruksi." Jia Anbang mengangguk dan berkata, "Lagi pula, tidak ada lumpur kuning di sekitar kota Feilong. Saya pikir pihak lain mungkin juga orang di lokasi konstruksi. Sedangkan untuk lokasi konstruksi spesifiknya, saya tidak tahu." "Itu tidak sulit." Jia Siwen mengingat semua apa yang baru saja dikatakan Jia Anbang di dalam hatinya, dan berkata, "Para orang tua, kamu harus istirahat dulu. Aku akan keluar untuk mencari udara segar." Karena itu, Jia Siwen siap untuk pergi keluar. "Siwen, apakah kamu tidak istirahat?" Li Sujing berkata dengan gugup, "Jika tidak apa-apa, istirahatlah yang baik. Lagi pula, tidak perlu terburu-buru menemukan pembunuhnya, ini tidak akan lama lagi. Kalau begitu kamu tidak bisa bekerja terlalu keras." Li Sujing berkata tanpa daya, "Bagaimana jika kamu kelelahan?" "Bu, jangan khawatir." Jia Siwen berkata sambil tersenyum, "Saya akan memperhatikan proporsinya." "Hei, nak." Meskipun Li Sujing masih ingin mengatakan sesuatu, dia tahu tidak ada gunanya mengatakannya sekarang, dan Jia Siwen telah membuat rencana. Jia Siwen meninggalkan bangsal, melihat ke langit malam yang gelap di luar, dan bergumam, "Saya tidak percaya, saya tidak dapat menemukan petunjuk apapun." Setelah dia turun, dia segera melaju menuju Jalan Zenan. Biasanya, tidak banyak orang yang berjalan di Jalan Zenan. Saat ini, Jalan Zenan semakin sepi. Hanya Jia Siwen yang berhenti di jalan dengan mobil di kedua sisinya. Rumah-rumah gelap. Bagi penduduk desa di kota Feilong, mereka tetap bekerja saat matahari terbit, dan kehidupan mereka saat matahari terbenam tidak akan banyak berubah. Jia Siwen turun dari mobil dan melihat sekeliling, tetapi tidak ada apapun di jalan di sekitarnya. Menjadi sangat sulit baginya untuk menemukan petunjuk. Sepertinya tidak mungkin menemukan petunjuk di sini. Jia Siwen bergumam, "Saya hanya bisa memikirkan cara lain." Setelah itu, Jia Siwen masuk ke dalam mobil dan bersiap untuk kembali ke rumah sakit. "Ngomong-ngomong, sepertinya sudah lewat jam 12, dan sistem Spike Mall mungkin diperbarui," gumam Jia Siwen. Karena itu, Jia Siwen langsung membuka sistem Spike Mall. Masih ada 3 hal dalam sistem Spike Mall. 2 yang pertama adalah perhiasan terbaik dan mobil mewah. Dan yang ketiga adalah bola hitam kecil. Melihat bola hitam kecil ini,
hati Jia Siwen dipenuhi keraguan. Dia belum pernah melihat bola hitam ini di sistem Spike Mall sebelumnya. Jia Siwen mengulurkan tangan dan menunjuk ke bola hitam, dan nama bola hitam itu tiba-tiba muncul di depan Jia Siwen, poin keterampilan. Poin keterampilan. Jia Siwen terkejut sejenak dan bertanya, sistem, untuk apa poin keterampilan ini? Skill point digunakan untuk mengupgrade skill sistem dan dapat memperkuat skill asli. Skill point ada selama 24 jam dan akan kadaluarsa jika tidak digunakan. Sistem menjelaskan. Berapa peningkatannya setelah peningkatan? Jia Siwen bertanya dengan ragu. Jika upgrade sistem hanya meningkatkan sedikit, apa bedanya dia dan tidak ada perbaikan? Setelah keterampilan ditingkatkan, fungsi baru akan muncul, dan keterampilan asli akan ditingkatkan sekitar 50%. Sistem menjawab. Jia Siwen memikirkannya, dan dengan tegas mengulurkan tangan untuk menunjukkan titik keterampilan. Saat jarinya berada di skill point tersebut tiba-tiba meledak menjadi cahaya putih susu, dan langsung mengalir ke tubuh Jia Siwen. Segera setelah itu, beberapa pilihan muncul di benak Jia Siwen. Opsi-opsi ini adalah keterampilan yang dia miliki sekarang, dan keterampilan ini bersinar, mendorong agar keterampilan tersebut dapat ditingkatkan. Jia Siwen mengulurkan tangan dan mengklik tubuh seringan burung layang-layang dengan nama baru tertulis di atasnya secepat elang. Tidak hanya nama skill yang ditingkatkan yang diubah, tetapi juga efek khusus baru yang ditambahkan, yaitu akselerasi. Kecepatannya dapat ditingkatkan sebesar 50% dalam sekejap. Meski hanya berlangsung 10 detik, peningkatan kecepatan 10 detik sudah cukup untuk menentukan banyak hal. Namun, Jia Siwen tidak terlalu tertarik dengan hal tersebut saat ini. Dia menyapu skill satu persatu, dan akhirnya pandangannya tertuju pada Eye of Insight. Dia mengulurkan tangan dan mengklik Eye of Insight dan melihat versi Eye of Insight yang ditingkatkan yang disebut Eye of Reality. Berdasarkan Eye of Insight, Eye of Reality telah menambahkan keterampilan yang sangat aneh, yaitu restorasi adegan. Selama Anda mengaktifkan pemulihan adegan, Anda dapat menggunakan beberapa hal kecil untuk melihat apa yang terjadi di tempat ini, yang merupakan fungsi yang sangat ajaib bagi detektif. Jia Siwen tidak ragu-ragu untuk mengirimkan poin keterampilan ke Eye of Insight, dan saat cahaya keemasan terang mekar di Eye of Insight perlahan berubah dan menjadi Eye of Reality. Mata. Kemudian Jia Siwen merasakan nafas sejuk melewati matanya. Dengan nafas yang sejuk, dia merasakan matanya menjadi segar dan cerah kembali. Dia perlahan membuka matanya dan mengamati sekeliling. Lingkungan yang awalnya gelap tidak lagi cukup baginya. Dia bisa dengan mudah melihat apa yang ada di sekitarnya. Dengan mata sejati ini, aku pasti bisa menemukan petunjuk. Jia Siwen mengertakkan gigi dan bergumam. Saat berbicara, Jia Siwen mengamati sekeliling dan melihat dengan cermat. Tiba-tiba, matanya melihat pecahan hitam di sebelahnya, dan dia berlari ke pinggir jalan dengan cepat, dengan hati-hati mengambil pecahan plastik hitam itu. Aktifkan restorasi. Jia Siwen menyipitkan matanya, dan penampakan asli dari potongan plastik ini muncul di benak Jia Siwen satu demi satu. Sebuah fan berwarna kaki muncul di benak Jia Siwen. Dia melihat ke arah fan kaki dan hatinya tergerak. Dia sudah menduga fan kaki ini mungkin menabrak mobil ayahnya. Jia Siwen menyipitkan matanya dan memandang mobil itu dengan hati-hati. Matanya penuh dingin. Jika bukan karena mobil ini, saya khawatir tidak ada yang terjadi saat ini. Dia melihat gambar yang muncul di depannya. Jia Anbang keluar dari lokasi pembangunan perlahan dengan sepedanya, dan berkendara ke arah rumah. Van berwarna kaki itu diam-diam diparkir di belakang, dan mata pengemudi mobil itu tertuju pada tubuh Jia Anbang, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Melihat ini, Jia Siwen mengepalkan tinjunya, matanya hampir terbakar. Dia ingin membuka mulut untuk mengingatkan ayahnya agar memperhatikan keselamatan, tetapi dia tahu bahwa sekarang semua ini hanyalah pemulihan total, tidak peduli seberapa kerasnya. Dia berteriak, ayah tidak mungkin mendengarnya. Saat Jia Anbang perlahan-lahan melaju ke depan dengan sepedanya, van kaki di belakang mulai berjalan dengan tenang, dan kemudian pengemudinya menginjak pedal gas. Van itu tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh, dan mobil itu seperti bison gila. Dia bergegas keluar dan langsung memukul Jia Anbang.
Ledakan. Baru saja mendengar suara keras, Jia Anbang langsung tertabrak dan terlempar keluar, bahkan sepedanya pun tertabrak hingga hancur, dan bagian-bagiannya jatuh ke tanah, terlihat sangat menyedihkan. Tanahnya penuh dengan darah, dan Jia Anbang terbaring di samping tanah, hidup dan matinya tidak pasti. Namun Fan itu tidak berhenti sama sekali, melaju lurus ke depan, dan menghilang dalam sekejap mata. Pada saat ini, talenta di sekitarnya berlari, menelepon darurat, dan membawa Jia Anbang ke rumah sakit. Saat Jia Siwen melihat ini, dia berhenti. Bukan karena dia tidak ingin menontonnya, tetapi karena kekuatan mentalnya tidak cukup untuk mendukungnya menonton terlalu lama. Jia Siwen menarik kekuatan mentalnya, dan tiba-tiba merasa pusing, dan hampir tidak langsung pingsan. Untungnya, nafas menyegarkan keluar dari tubuhnya dan disuntikkan ke dalam pikirannya, yang terselesaikan. Idiot. Aku menyia-nyiakan begitu banyak kekuatan mental, itu benar-benar mencari kematian. Suara dingin Bailing terdengar di benak Jia Siwen. Jia Siwen terdiam sesaat, dan berkata, Bailing, bagaimana kamu bisa? Jika bukan karena kekuatan mentalmu yang terkuras terlalu banyak, aku tidak akan membantumu. Bailing berkata dengan dingin, apa? Apakah menurutmu kekuatan mentalmu cukup kaya untuk terus memulihkan suasana? Jia Siwen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, saya tidak menyangka hal seperti ini menghabiskan begitu banyak energi. Tentu saja memakan energi mental, bukankah menurutmu itu tidak dikonsumsi sama sekali? Bailing berkata seolah-olah sedang menatap orang bodoh, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Sekarang kamu sudah tahu perkiraan rute pelarian pihak lain, ayo kita kejar dan lihat. Aku harus mencari mobil dan pemiliknya dulu, baru aku akan tahu siapa yang memesan keluarga Zhang. Jia Siwen mengerutkan kening, meskipun ada kelompok besar di belakang keluarga Zhang, tapi aku tidak mudah untuk diajak main-main. Bailing mengulurkan tangannya tanpa daya dan berkata, baiklah nak, kalau begitu aku hanya bisa mendoakanmu semoga beruntung. Setelah berbicara, suara Bailing menghilang. Jia Siwen tidak tahu kenapa Bailing tiba-tiba muncul untuk membantunya, tapi kini sepertinya Bailing tidak cuek dengan apa yang terjadi di luar. Dia menggelengkan kepalanya, menekan pikiran batinnya, dan berlari cepat ke arah Fan kaki. Mengikuti ingatan itu, Jia Siwen berlari ke sebuah jalan setapak. Dia tidak terlalu familiar dengan jejak ini, tapi dia tidak berniat berhenti sama sekali. Jalan di depan gelap gulita, namun dengan bantuan Truai, Jia Siwen masih melihat jalan di sekitarnya dengan jelas. Namun setelah berjalan cukup lama, tidak banyak yang terlihat selain beberapa rumah kecil. Setelah berjalan sekitar 10 menit, Jia Siwen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan bersiap untuk pergi. Namun saat itu, Jia Siwen tiba-tiba melihat sebuah mobil van berwarna kaki diparkir di tepi hutan tak jauh di depannya. Van itu diparkir dengan tenang di pinggir jalan, di lingkungan yang gelap ini, jika diperhatikan lebih dekat, Anda tidak dapat melihatnya sama sekali. Saat Jia Siwen melihat van itu, dia langsung segar kembali. Dia tahu bahwa van inilah yang pasti menabrak ayahnya. Aneh, bagaimana mobil ini bisa berhenti di sini? Jia Siwen mengerutkan kening dan bergumam. Dengan itu, dia berjalan dengan tenang menuju mobil. Saat mendekati mobil, tiba-tiba telinganya mendengar suara dua orang berbicara tak jauh dari situ. Bos Zhang belum membayar uangnya. Berapa lama kita harus tinggal di sini? Kata sebuah suara kasar. Jangan khawatir, saya baru saja menelepon dan bertanya. Tuan Zhang berkata bahwa sekarang bank sedang libur dan tidak ada cara untuk menghasilkan uang. Mari kita istirahat di sini. Kami akan mengirimkan uang kepada kami pada jam 10 besok pagi. Suara lainnya agak tajam dan kasar, yang membuat orang tidak nyaman. Besok jam 10 pagi. Apakah kita benar-benar akan tinggal di sini sampai jam 10 malam ini? Tempat hantu ini bahkan tidak memiliki lampu listrik, merepotkan sekali. Sekarang sudah jam 12, dan tidak ada toko yang buka saat Anda ingin keluar dan membeli sesuatu. Sial, daftar sampah apa yang kamu ambil? Datanglah ke desa kecil seperti ini. Jika kamu mengambil daftar seperti ini lain kali, aku tidak akan ikut denganmu. Sial, aku tidak mengambilnya sampai aku tidak melihat pesanan.
Kamu berani mengatakannya padaku. Aku tidak peduli tentang apapun, dan aku masih menyalahkanku sekarang. Titik 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 titik. Jia Siwen melihat ke arah suara itu, dan sekilas dia melihat sebuah rumah kayu bobrok di dalam hutan tak jauh dari situ. Dia tahu bahwa kabin semacam ini digunakan oleh penjaga untuk istirahat sementara. Kursi di dalamnya paling banyak, dan yang lainnya hanya sedikit. Dan sekarang para penjaga telah beralih ke tempat peristirahatan yang lebih maju daripada kabin sama sekali. Cahaya dingin muncul di mata Jia Siwen. Jelas sekali bahwa kedua orang ini dipekerjakan oleh keluarga Zhang. Dia merendahkan suaranya dan berjalan dengan tenang menuju kabin. Di dalam kabin, keduanya berdebat lama, dan pada akhirnya mereka lelah. Mereka berbaring di tanah bersama dan bersiap untuk beristirahat. Jia Siwen mendekat dengan tenang, tetapi saat dia hendak berjalan ke pintu kabin, dia tiba-tiba menginjak dahan kering di bawah kakinya dan mengeluarkan klik. Suara ini terdengar sangat keras di langit malam yang gelap. Tepat ketika mereka berdua hendak berbaring, mereka mendengar suara dari luar, melompat dan melihat keluar pintu. Siapa di sana? Meskipun dia tidak bisa melihat pemandangan di depan, salah satu orang kuat masih melihat bayangan Jia Siwen, dan dia memelototi Jia Siwen dan berteriak. Pria kurus lainnya buru-buru menyalakan senter dan mengambil gambar ke arah Jia Siwen, dan langsung mengenai tubuh Jia Siwen. Namun, Jia Siwen tidak berencana menghindar. Dia memandang mereka berdua dan berkata, "Kalian berdua dipekerjakan oleh keluarga Zhang. Apakah kamu pembunuh yang datang ke sini untuk menabrak seseorang dengan mobil?" "Siapa kamu?" kata pria kuat itu sambil melihat ke atas dan ke bawah Jia Siwen. "Tangkap orang-orangmu," Jia Siwen berkata dengan enteng. Mendengar perkataan Jia Siwen, wajah pria kekar itu tiba-tiba menunjukkan senyuman menghina. "Hahaha. Konyol sekali, hanya kamu yang ingin menangkap kami. Menurutku kamu berinisiatif mengirimkannya ke pintu untuk mati. Karena kamu sendiri yang mencari kematian, jangan salahkan saudara-saudara kita." Saat dia berkata, pria kuat itu tiba-tiba menghentakkan kakinya, dan tubuh besar itu seperti bukit kecil yang menekan langsung ke arah Jia Siwen. Mata Jia Siwen sedikit menyipit, dia mundur selangkah, dan menghantamkan pukulannya langsung ke dada pria berotot itu. Pria berotot itu melihat ini dengan sedikit rasa jijik di matanya. Tidak peduli seberapa kuat Jia Siwen, mustahil baginya untuk melukai dengan pukulan ini. Namun tak lama kemudian, orang kuat itu membayar mahal untuk idenya. Dia hanya mendengar ledakan yang teredam, tinju Jia Siwen langsung mengenai tubuh pria kekar itu, dan dia langsung terbang keluar, meluncur dari tanah lebih dari 10 meter sebelum menghantam pohon besar. Di bagasi, melihat temannya dipukul ke udara, pria kurus itu menggeram pelan, mencabut belati dari pinggangnya, dan dengan cepat bergegas menuju Jia Siwen. Kecepatan pria kurus ini memang sangat cepat. Dilihat dari cara dia menyerang saat dia menyerang, Jia Siwen tahu bahwa dia pasti telah melatih keluarganya. Setiap langkah pendaratan sangat tenang, menjaga pusat gravitasi tubuh. Meskipun pria kurus itu telah melatih keluarganya, dia tetap tidak berpengaruh di mata Jia Siwen. Jia Siwen menyipitkan matanya, dan dia melihat kekurangan pria kurus itu dalam sekejap. Detik berikutnya, dia melompat ke udara dan langsung menendang pria kurus itu dengan tendangan terbang. Pria kurus itu memandangi kaki yang membesar di depannya, matanya membelalak nyeri, matanya penuh ketakutan. Dia ingin menghindar tetapi ternyata tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Ledakan. Tendangannya mendarat tepat di atas kepala lelaki kurus itu, menendang lelaki kurus itu keluar, dan jatuh dengan keras ke tanah. Nasibnya tidak lebih baik dari pria gendut itu, dan tendangan itu hampir membuat kepalanya pusing. Terkejut, Jia Siwen mendarat dengan mantap di tanah, menatap dua orang di depannya dan berkata dengan ringan, "Apa? Apakah kalian berdua masih ingin bertarung sekarang?" Pria kuat itu mengertakkan gigi dengan pria kurus, tetapi sekarang mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. "Brengsek, aku belum siap. Tunggu sampai aku siap bertarung lagi. Aku tidak percaya, aku tidak bisa mengalahkanmu," kata pria kuat itu mengertakkan gigi karena marah. "Sayang sekali hanya ada satu peluang. Saya menyalahkan Anda karena tidak memanfaatkannya." Ada senyuman di wajah Jia Siwen,
namun senyumannya penuh dengan rasa dingin yang membuat orang bergidik. Sambil berkata, Jia Siwen berjongkok dan melihat mereka berdua dan berkata, sekarang saya ingin menanyakan 2 pertanyaan kepada kalian. Selama Anda bisa menjawab dengan baik, maka saya bisa melepaskan Anda. Jika Anda tidak menjawab, maka jangan salahkan aku. Sama-sama. Kenapa kita menjawab? Lelaki kuat itu berkata sambil mendengus dingin, lagi pula aku tidak akan mengatakan apapun yang kamu minta. Benarkah? Jia Siwen menyipitkan matanya dan berkata dengan ringan, awalnya aku ingin berbicara baik denganmu, tapi sekarang kamu tidak mau bekerja sama, aku hanya bisa memberimu rasa pahit. Dengan itu, Jia Siwen mengulurkan jarinya dan langsung mengetuk beberapa titik akupuntur di tubuh pria berotot itu. Setiap kali dia mengetukkan jarinya, seberkas aura langsung menembus ke dalamnya, tapi pria berotot itu tidak tahu apa-apa. Apa yang sedang kamu lakukan? Orang kuat itu menatap Jia Siwen dengan waspada dan berteriak. Hehe, kamu akan segera tahu. Jia Siwen tersenyum, dan meletakkan jarinya di tubuh orang kuat itu sedikit lebih santai. Energi spiritual yang menembus ke dalam tubuh orang kuat itu langsung mendesak, rasa gatal dan mati rasa langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Ada teriakan di mulut orang kuat itu. Perasaan kaget hampir membuatnya inkontinensia. Dia mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit. Namun semakin dia menahannya, semakin dia merasa perasaannya semakin buruk. Dia merasa seolah-olah ada ribuan semut yang merayap di tubuhnya, menggigit daging dan darahnya sendiri dengan mulutnya, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Aku salah. Mohon maafkan aku. Pria kuat itu berteriak keras. Melihat pria kuat itu memohon belas kasihan, Jia Siwen sekali lagi menghentikan sementara pengoperasian auranya, dan berkata dengan ringan, apakah Anda bersedia bekerja sama dengan saya sekarang? Saya bersedia, kata orang kuat itu dengan tergesa-gesa, dia tidak ingin menderita rasa sakit yang hebat sekarang, lebih baik mati daripada hidup. Jia Siwen perlahan menoleh untuk melihat pria kurus di samping dan berkata, bagaimana denganmu? Apakah kamu ingin bekerja sama denganku? Atau haruskah aku disiksa sebentar sebelum memilih untuk bekerja sama denganku? Pria kurus itu menggigil, dan teriakan pria kuat tadi sepertinya masih bergema di telinganya. Tapi dia tahu betapa kuatnya rekannya harus bertahan, bahkan jika peluru mengenai dia tidak akan mengeluarkan jeritan seperti itu. Jelas sekali, rasa sakit barusan bahkan melebihi rasa sakit akibat peluru yang mengenai tubuh. Dia juga tidak bisa menolak, jadi dia hanya bisa memilih untuk bekerja sama dengan patuh. Pria kurus itu mengangguk cepat dan berkata, saya bekerja sama. Jia Siwen mengangguk puas dan berkata, siapa nama kalian berdua? Namaku Tintu Tuo. Pria kurus itu menjawab. Namaku Fatou Duo, jawab orang kuat itu. Jia Siwen hampir tidak tertawa, kedua judul ini cukup menarik. Apa tujuan kedatanganmu ke sini? Mengapa kamu memukul pejalan kaki yang tidak bersalah itu? Jia Siwen bertanya dengan ringan. Kami baru saja disewa oleh orang lain untuk datang ke sini. Dia meminta kami untuk membunuh orang itu. Setelah kejadian itu, dia akan membayar kami 100.000 yuan, dan kami menerima pekerjaan itu. Fatou Duo menjawab dengan jujur. Dia tidak berani berbohong di depan Jia Siwen, satu pengalaman menyakitkan saja sudah cukup. Sepertinya kalian berdua adalah pembunuh profesional. Jia Siwen menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Tidak, bagaimana kita bisa menjadi pembunuh? Itu hanya preman profesional, terima saja perintah dan campur makanan. Skinny Tutuo meringkuk, kami ingin menjadi pembunuh, tapi kami tidak memiliki kemampuan. Jia Siwen berkata dengan dingin, mari kita bicara, siapa yang mempekerjakanmu? Ya, bos bermarga Zhang, dia bilang akan memberi kami uang segera setelah tabrakan selesai, kata Fat Tutuo. Bagaimana caramu menghubungi? Jia Siwen terus bertanya. Mereka semua dihubungi melalui telepon seluler. Telepon seluler dan kartu telepon seluler ini juga dibeli olehnya, dan kami pernah bertemu satu kali. Jawab Fat Tutuo. Saya ingin informasi bos. Jia Siwen berkata dengan dingin. Tapi saudara-saudara kita tidak tahu apa informasi bosnya. Tintu Tuo berkata dengan getir,
"Kakak, jangan mempermalukan kami. Karena kamu tidak tahu, maka aku akan mengajakmu mengenali orang." Jia Siwen berkata dengan ringan, "Menurutku kamu seharusnya bisa mengenali mereka." Tutuo gemuk dan Tutuo kurus saling memandang, dan mereka semua melihat ketidakberdayaan di mata satu sama lain. "Kakak, tolong jangan bawa kami ke sana. Kami hanya ingin makan. Jika bos tahu bahwa kami mengkhianatinya, maka kami akan selesai." Tin Tutuo memohon belas kasihan. "Dosa yang kamu lakukan sendiri harus ditanggung olehmu. Jika kamu tidak mau pergi, aku akan mengirimmu ke Biro Keamanan dan menangkapmu sebagai dalang." Jia Siwen berkata dengan dingin, "Jika kamu pergi, maka itu adalah saksi yang tercemar. Aku dapat mempertimbangkan untuk melepaskanmu sekali. Jangan-jangan, ayo pergi. Ayo pergi." Fat Tutuo berkata cepat, "Kita harus menyelesaikan tugas ini dengan baik." Bagi Fat Tutuo, bos dan Biro Keamanan tidak seseram tindakan Jia Siwen barusan. Melihat rekannya setuju, Tin Tutuo tidak punya pilihan selain setuju. Jia Siwen mengangguk puas. Dia mengetuk keduanya beberapa kali dan berkata, "Untuk mencegahmu bermain trik atau melarikan diri, aku akan memberimu kesempatan terlebih dahulu." "Apa ini?" Tutuo gemuk dan Tutuo kurus berkata dengan ngeri. Jia Siwen berkata dengan lemah, "Jangan khawatir, ini sama seperti sebelumnya. Kamu telah menanam sesuatu di tubuhmu. Selama kamu dengan patuh mengajakku mengenali orang, maka secara alami aku akan membantumu menyelesaikannya. Jika kamu bermain trik, 3 hari kemudian, kamu akan berdarah dan mati karena 7 lubang." Tutuo gemuk dan Tutuo kurus tiba-tiba ketakutan. Fat Tutuo memandang Jia Siwen dengan ekspresi ngeri di wajahnya dan berkata, "Kakak, tolong jangan. Cepat lepaskan, kami tidak akan pernah mempermainkannya. Kami berjanji akan membawamu ke bos. Saat Anda membawa saya mencari bos, secara alami saya akan membantu Anda menyelesaikannya." Jia Siwen berkata dengan enteng, "Sekarang belum pagi, kalian istirahat dulu, aku akan datang ke sini untuk menemuimu besok pagi, tidak mau kabur, percuma." Usai berbicara, Jia Siwen langsung berbalik dan pergi, meninggalkan kepala gemuk dan kurus yang ingin menangis tanpa air mata. Jia Siwen berkendara kembali ke rumah sakit. Ketika dia datang ke bangsal dengan tenang, dia melihat orang tuanya tidur di dalam. Dia tidak memilih untuk masuk dan mengganggu, tetapi duduk di koridor luar, matanya menyipit dan dia beristirahat dengan tenang. Waktu berlalu dengan cepat, dan keesokan paginya, matahari keemasan masuk melalui jendela dan menyinari Jia Siwen. Jia Siwen perlahan membuka matanya untuk memeriksa waktu dan menemukan bahwa saat itu sudah jam 7 pagi. Dia berdiri dan berbaring, tulang dan rambut di sekujur tubuhnya mengeluarkan suara retak. "Akhirnya fajar, kamu bisa menemui orang itu untuk melunasi rekeningnya," gumam Jia Siwen. Dia memasuki bangsal, memeriksa situasi ayahnya, dan menemukan bahwa tidak ada masalah, dan dia merasa lega. "Siwen, apakah kamu benar-benar mencari petunjuk tadi malam?" Li Sujing memandang Jia Siwen dan berkata. Jia Siwen mengangguk, tapi tidak menyangkal. "Kalau begitu, apakah kamu menemukan sesuatu?" Jia Anbang bertanya penuh harap. Meskipun Jia Anbang berkata bahwa Jia Siwen tidak perlu mencarinya, dia juga ingin menemukan pembunuh sebenarnya di dalam hatinya. Jia Siwen mengangguk dan berkata, "Saya telah menemukan pembunuh sebenarnya di balik layar, yang berasal dari keluarga Zhang." Mendengar perkataan Jia Siwen, Jia Anbang dan Li Sujing terdiam. "Siwen, lupakan saja, jangan dicentang," Jia Anbang berkata dengan suara yang dalam. "Iya Siwen, jangan selidiki, lupakan saja." Li Sujing mengatakan hal yang sama. "Ada apa, orang tua, kenapa tiba-tiba kamu mengatakan ini?" Jia Siwen bertanya dengan curiga, "Saya sudah menyelidikinya sampai saat ini, bagaimana bisa dikatakan bahwa penyelidikan tersebut tidak akan diselidiki?" "Siwen, kamu tidak tahu, keluarga Zhang saat ini berbeda." Jia Anbang mengerutkan kening dan berkata, "Kelompok orang ini sekarang memiliki seseorang di belakang mereka. Tidak sesederhana itu lagi. Tidak ada seorang pun di kota Feilong yang berani mengacaukannya." Jia Siwen tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, ayah dan ibu, saya tahu pihak lain itu kuat, tapi saya tidak seperti dulu. Saya bisa menghadapinya, jangan khawatir."
Jia Anbang melirik ke arah Jia Siwen dengan curiga dan berkata, apakah kamu yakin? Jangan memaksakannya. Tidak masalah jika ini masalahnya. Bagaimanapun, tubuh ayahmu tidak dilempar dan dia masih bisa bertindak. Itu tidak bagus, kamu benar-benar tidak bisa membiarkan mereka seperti ini, jangan khawatir, aku punya ukuran. Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Jia Siwen segera meninggalkan bangsal dan berkendara menuju kabin kemarin. Ketika dia sampai di kabin, Tutuo gemuk dan kurus buru-buru keluar dari kabin dan berdiri di depan Jia Siwen seperti pengawal. Haha, ya, aku belum pergi. Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Tutuo yang gemuk dan kurus hanya bisa tersenyum kecut, siapa yang berani pergi dari sini? Apa yang dikatakan Jia Siwen kepada mereka kemarin, mereka masih mengingatnya, jika berani lari, maka saya khawatir mereka akan benar-benar mati dalam waktu 3 hari. Oke, ayo berangkat sekarang. Jia Siwen melambaikan tangannya dan berkata, oke. Tutuo gemuk dan kurus segera mengangguk, mereka tidak berani melanggar perintah Jia Siwen sama sekali. Keduanya segera naik van kaki dan berkendara ke selatan kota Feilong bersama di belakang Jia Siwen. Zhang Kangning dan Zhang Desui sama sekali tidak tinggal bersama, jadi Jia Siwen tidak khawatir menemukan orang yang salah. Dia mengantar keduanya ke pintu rumah Zhang Kangning. Zhang Kangning tinggal di sebuah villa kecil yang sangat mewah. Jia Siwen turun dari mobil dan mengambil kepala Tuo yang gemuk dan kurus itu dan berjalan lurus ke depan. Pintu villa ditutup dan tidak ada yang bisa masuk. Tuo yang gemuk dan kurus saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Ketuk saja pintunya dan masuk. Kenapa kamu ragu? Jia Siwen berkata dengan ringan, dan dia tidak takut pada Zhang Kangning ketika orang lain takut. Karena itu, dia berjalan ke gerbang besi dan mendobrak gerbang besi itu beberapa kali. Kekuatan besar itu langsung menghancurkan gerbang besi itu dengan keras, dan sepertinya dia akan dihancurkan oleh Jia Siwen. Si gendut Tutuo di samping berbisik, dia benar-benar kuat, tidak heran kita bukan lawannya kemarin. Gerbang besi ini terlihat setidaknya beberapa ratus kaki, dan bisa mengetuk sekuat itu. Akan hancur. Naik. Hei, ini Master, bagaimana kita membandingkannya dengan dia? Tutuo berkata tanpa daya, menurutku bertahan hidup itu bagus. Mendengar suara Jia Siwen mendobrak pintu, pengawal yang menjaga pintu keluar, berdiri di belakang pintu dan menatap Jia Siwen sambil berkata, siapa? Berani membuat masalah di sini. Apa kamu tidak ingin hidup? Panggil tuanmu keluar, aku punya sesuatu untuk menemukannya. Jia Siwen berkata dengan enteng. Hah, apa statusmu? Kamu ingin bertemu bos kami juga? Pengawal itu memandang Jia Siwen dengan jijik dan berkata, jika dia tidak keluar untuk bertemu, maka saya akan masuk dan mencarinya langsung. Jia Siwen berkata dengan dingin. Kamu masuk. Pengawal itu berkata dengan tangan di dada, memandang Jia Siwen dengan jijik. Benarkah? Kamu sendiri yang mengatakannya. Jia Siwen mencibir. Saat dia berkata, Jia Siwen perlahan mengangkat telapak tangannya, dan kekuatan yang melonjak-melonjak di tubuhnya, terus-menerus memukuli tubuhnya seperti gelombang laut. Pengawal itu memandang Jia Siwen dengan jijik. Gerbang besi ini dibuat khusus dan terbuat dari logam khusus. Tidak hanya berat, tetapi juga memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap pukulan, apalagi tinju, bahkan dengan palu yang besar. Tidak mungkin untuk menghancurkannya. Saat pengawal itu memikirkannya, Jia Siwen melayangkan pukulan dan menghantam langsung ke gerbang besi seperti bola meriam. Hanya terdengar dentuman keras, gerbang besi tersebut langsung meledak, dan menghantam batang pohon tak jauh dari situ dengan dentuman hingga mematahkan pohon besar tersebut. Pengawal itu pingsan dan berguling-guling di tanah berulang kali, tubuhnya berlumuran debu dan kotoran, dan bekas darah mengalir di sebelah mulutnya. Dia tampak sangat malu. Tutuo gemuk dan kurus di samping melihat pemandangan ini dan langsung terkejut. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.